Teman-teman sekalian, manajemen mutu itu kalau kita ibaratkan adalah sebuah hal yang menjadi panduan. Di gambar ini digambarkan tentang seorang dirjen atau pemandu sebuah orkestra. Sama halnya seperti manajemen mutu, itu kenapa perlu dipelajari? Itu adalah yang pertama, prinsip mutu itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi mutu itu bukan hanya tentang kita membuat suatu produk. Jadi kita membuat produk jadi terus kita kasihkan. Tetapi itu berawal dari pemikiran owner bagaimana membuat suatu produk atau membuat suatu perusahaan itu bermanfaat untuk konsumen. Jadi semua berawal dari diri kita sendiri, bukan hanya dari owner atau pimpinan, tetapi juga dari staff. Mutu merupakan naluri manusia. Kita selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain, tetapi orang lain juga selalu mengharap dan menuntut mutu dari diri kita. Tentunya ini hal yang teman-teman perlu pahami bahwasanya ketika kita, ibaratnya gini teman-teman, ketika kita kan diberikan pendengaran, penglihatan, dan juga mulut untuk berbicara, itu pun kita bisa memilih sebenarnya. Meskipun ada di luaran sana, bagi teman-teman yang pernah merasakan, pernah mendengar hal yang tidak mengenakan, ketika kita tidak mengizinkan diri kita untuk memasukkan ke dalam hati kita, maka itu tidak akan jadi masalah. Itu hanya sebuah suara yang menjadi apa ya, ornamen, menjadi pelengkap saja. Sama halnya seperti kita, ketika kita melihat seseorang itu standarnya seperti A contohnya, dan sedangkan kita mengharapkan seseorang tersebut menjadi sebuah B, itu pun tidak bisa. Apa yang kita lakukan yaitu adalah menurunkan standar mutu kita, mutu terhadap orang lain dan meningkatkan mutu kita. Karena apa? Karena orang lain pun juga ketika mendapatkan perlakuan yang baik, maka mereka akan memperlakukan kita dengan baik. Poinnya adalah jangan menuntut orang lain, tetapi bagaimana kita memperbaiki diri kita dulu. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita memperbaiki diri kita, maka otomatis dunia di luar itu akan menjadi lebih baik. Ini berawal dari sudut pandang tersebut. Filosofi mutu kinerja itu adalah yang pertama, setiap pekerjaan itu menghasilkan barang dan atau jasa. Jadi bisa kita klasifikasikan bahwasanya ketika kita bekerja itu ada dua hal. Ketika kita menghasilkan barang yang nyata, pasti menghasilkan jasa. Tapi Pak, saya kan kerja sebagai admin katanya. Apa yang saya hasilkan? Kan tidak bersinggungan langsung dengan pelanggan. Tetapi teman-teman admin itu juga mengeluarkan jasanya untuk merekap keuangan, untuk merapikan catatan, dan lain sebagainya. Ya, jasa yang dihasilkan. Jadi barang dan jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan. Ketika kita bagian produksi, kita berarti memproduksi barang yang nantinya akan digunakan oleh pelanggan. Sedangkan ketika kita bekerja itu adalah yang membutuhkan siapa? Perusahaan. Nah, perusahaan membutuhkan tenaga kita dan kita membutuhkan perusahaan untuk memberikan salary pada diri kita. Jadi hubungan simbiosis mutualisme, sama-sama membutuhkan. Perusahaan itu memproduksi barang untuk apa? Untuk konsumen agar mendapatkan barang yang diinginkan. Sedangkan perusahaan yang diinginkan adalah uang dari pelanggan. Orang-orang yang memerlukan barang atau jasa itu disebut pelanggan. Jadi teman-teman perlu memahami ada yang namanya pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Yang dipahami oleh banyak orang, pelanggan itu hanya orang yang kita jualin. Tetapi ketika kita berbicara tentang perusahaan, ada yang namanya pelanggan internal. Siapakah itu? Ya, pelanggan internal itu adalah karyawan. Jadi ketika kita ingin memperlakukan baik kepada pelanggan di luar, kita juga harus memperlakukan pelanggan dalam atau karyawan dengan baik, karena outputnya akan menjadi lebih baik. Barang dan atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Barang atau jasa itu harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Barang atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, jadi barang itu ada dua fungsi sebenarnya. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan atau mempermudah, jadi memenuhi kebutuhan atau menghindari kesulitan. Nah, itu dua hal kebutuhan pokok dari manusia atau pelanggan. Jadi ada dua tipe manusia ya, dari pelanggan itu adalah mengharapkan
kesenangan dan menghindari kesusahan. Nah, maka barang kita diklasifikasikan di mana? Nah, ada dua hal itu. Dan barang atau jasa itu dikatakan baik atau bermutu itu adalah ketika harapan konsumen itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, maka ketika kita melakukan promosi di luaran sana, kita tidak bisa melakukan dengan hyperbola. Kenapa demikian? Karena ketika ekspektasi terhadap barang kita, barang atau jasa kita itu tinggi, maka ketika yang diharapkan tidak sesuai, maka itu dikatakan tidak bermutu. Pertanyaannya adalah, apakah ada barang mahal atau barang murah? Jawabannya adalah tidak ada. Barang mahal atau murah itu tergantung ekspektasi dari pelanggan sendiri. Contohnya gini, kita sama-sama punya uang nih 10 juta. Ketika kita diberikan dua pilihan, ya, ini ada Honda Vario, ya, keluaran tahun 2023, dijual dengan harga 10 juta, dan Honda Vario di tahun 2020 dengan harga 10 juta, kira-kira lebih mahal mana? Pasti lebih mahal yang 2020 karena tahunnya lama. Tapi ketika ada ditawari dengan mobil, nah contohnya dengan mobil Honda Civic dengan harga hanya 10 juta, itu akan dikatakan murah karena ekspektasi Honda Civic itu pasti harganya lebih tinggi. Ya, maka ketika kita bilang harga murah dan mahal itu tergantung dari ekspektasi pelanggan. Jadi seperti itu. Maka poinnya adalah tugas perusahaan itu adalah bagaimana memberikan atau memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh pelanggan itu menjadi kenyataan atau melebihinya. Ini seperti itu. Kalau kita bicara tentang manajemen mutu terpadu atau total quality management, itu ada beberapa istilah atau beberapa aspek. Jadi total itu adalah MMT atau Total Quality Management itu adalah total. Total adalah semua hal, aspek, dan oleh semua orang dalam organisasi. Yang perlu digarisbawahi itu adalah tentang semua orang yang terlibat. Jadi bukan hanya tentang mutu, itu bukan hanya tentang CS yang di depan atau barang yang diproduksi saja, tetapi adalah bagaimana experience dari pelanggan itu mampu memenuhi harapannya. Jadi harus semua orang atau semua tim atau semua orang yang bekerja di perusahaan itu juga harus memahami tentang total quality management ini. Jadi kalau manajemen konvensional yang di manage dengan 3M itu adalah man, money, dan juga materials. Dengan TQM yang di manage adalah quality atau mutu dari barang dan atau jasa yang dihasilkan. Sehingga apa? Sehingga perlu kerjasama antar tim yang harus dijalankan.